Fajar baru saja menyapu puncak tembok lapas Kertaraja ketika gerbang besi itu terbuka dengan desit panjang yang seperti lolongan makhluk tua. Di balik pintu, tubuh besar Bogel Dedam melangkah pelan, kedua tangan terikat borgol dingin yang menekan tulang pergelangannya. Nafasnya berat, bukan karena takut, tetapi karena semua ini terasa seperti kutukan yang sudah lama menunggu untuk menjadi nyata. Angin pagi yang seharusnya membawa ketenangan malah menamparkan wajahnya dengan dingin yang membuatnya ingat pada masa kecilnya yang suram, tidur di lantai tanah, bertarung demi sisa nasi, dan suara ayah mabuk yang selalu mengakhiri malam dengan amukan. Begitu pintu ditutup di belakangnya, suara benturan besi itu menggema ke seluruh tubuhnya. "Selamat datang di Kertaraja," kata seorang sipir dengan suara kering. Langkah-langkah Bogel menggema di lorong panjang yang remang, dan setiap langkah menghadirkan bayangan masa lalu yang berlari di belakangnya. Ia pernah menghancurkan banyak lawan di jalanan, tapi tak pernah merasa sendirian seperti ini. Di tempat ini, semua orang adalah musuh, dan semua wajah adalah ancaman. Saat ia melewati deretan sel pertama, puluhan tatapan menghujamnya. Ada yang meludah ke tanah, ada yang menatap dengan rasa penasaran, ada yang menyeringai seperti sudah menyiapkan rencana. Bogel tidak menunduk, ia menghadapi semuanya dengan dagu terangkat, meski di dalam dadanya ada ketakutan kecil yang diam-diam merayap. "Itu yang namanya Bogel Dedam," bisik seseorang dari balik jeruji. "Yang katanya bunuh itu orang pejabat." Suara lain menyusul. Setiap kata membuat beban di bahunya makin berat. Sipir yang mengawalnya, pria berperut buncit bernama Karung, menatapnya dengan senyum tipis penuh kebencian. Bogel tahu tatapan seperti itu, tatapan orang yang menyimpan dendam. "Kau pikir di sini namamu berarti apa?" Karung berbisik sambil mendorongnya ke depan. "Di luar mungkin kau raja jalanan, tapi di sini, kami yang tentukan siapa yang hidup dan siapa yang tinggal nama." Bogel menelan ludahnya, ancaman itu terasa terlalu personal, terlalu familiar, seperti cerita lama yang belum selesai. Lorong demi lorong mereka lalui, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area yang lebih gelap. Karung membuka pintu sel kecil yang lembab dan berbau besi karat. "Ini rumah barumu," katanya. Bogel memandangi ruangan 2x3 meter itu, tempat yang bahkan setan pun enggan singgah. Satu ranjang besi berkarat, ember air yang tidak jelas sumbernya, dan dinding yang penuh goresan seperti pesan-pesan putus asa dari orang yang kehilangan harapan. Namun yang paling membuat Bogel merinding adalah satu goresan besar di dinding, tidak ada yang benar-benar bebas. Ketika Karung menutup pintu sel, suara derak itu seperti memutuskan sisa harapan yang Bogel simpan. Ia duduk di sudut gelap sel, memeluk kedua lututnya yang besar, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi sosok yang ditakuti banyak orang, Bogel merasa kecil. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat alibi yang diucapkannya di persidangan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak membunuh siapapun malam itu. Namun setiap kenangan justru membawa wajah-wajah masa lalu yang bernoda darah. Dalam keheningan yang terasa panjang, Bogel menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, suara samar-samar muncul dari sel sebelah, suara serak seseorang yang entah bicara pada siapa atau mungkin pada dirinya sendiri. "Di sini, dendam lebih mematikan daripada pisau." Kalimat itu membuat Bogel membuka mata. Kata "dendam" seperti mengguncang sesuatu yang sudah lama ia kubur. Sesaat, bayangan seseorang, rival lamanya, melintas dalam ingatan. Seseorang yang namanya selalu ia coba lupakan, namun terus menempel seperti bayang-bayang di belakang kepala. Malam turun cepat di lapas Kertaraja. Dari ventilasi kecil di atas dinding, rembulan menyorot tepat ke wajah Bogel. Ia tidak tidur, ia hanya duduk, memandang ke gelap yang terasa hidup. Ada suara berbisik, suara langkah, suara jeruji yang bergetar pelan. Dan di antara semua itu, ada kegelisahan yang menghimpit dadanya, perasaan bahwa seseorang telah menunggu dirinya masuk ke tempat ini. Bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada penjara itu sendiri. Pagi pertama Bogel di lapas Kertaraja berlangsung tanpa suara, tetapi justru itu yang membuatnya terasa mengerikan. Ketika jeruji dibuka dan suara teriakan sipir memerintahkan para napi keluar untuk apel pagi, Bogel merasakan tatapan puluhan orang menusuk tubuhnya. Mereka melihatnya bukan sebagai pemimpin jalanan yang pernah ditakuti, tetapi sebagai mangsa baru yang harus diuji ketangguhannya. Hembusan angin membawa aroma besi, keringat, dan ketegangan yang tebal, seolah penjara itu sendiri sedang mengamati siapa yang akan tumbang hari ini.
Saat Bogel berdiri di antara deretan napi, seseorang dari belakang menyenggol bahunya keras. "Hei, raksasa," kata napas kasar seorang pria tinggi kurus berwajah cekung, "di sini yang gede belum tentu yang kuat." Gelak tawa terdengar di sekitar. Bogel menahan diri, memalingkan wajahnya dan hanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, jika ia membalas sekarang, itu berarti masuk perangkap mereka. Tapi dalam dadanya, api kecil mulai menyala, api yang selama ini ia tekan. Ketegangan itu memuncak ketika Karung, sipir berperut buncit yang sejak kemarin memperlihatkan permusuhan terang-terangan, berjalan mendekat. "Anak baru," katanya sambil menepuk pipi Bogel dengan kasar. "Kalau kau mau bertahan lama, kau harus tahu aturan di sini." Tatapan mata Karung penuh dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kebencian, ada kepuasan melihat Bogel merunduk. "Jangan bikin masalah," ujar Karung, "karena kalau kau bikin, aku yang akan menyelesaikanmu." Sipir lain hanya diam, seolah sudah menganggap teror Karung sebagai rutinitas. Setelah apel, para napi dipisah ke blok masing-masing. Bogel berjalan melewati halaman yang penuh grafiti dan bekas darah kering. Dari balik kerumunan, ia melihat sekelompok napi yang berdiri bersama seperti kawanan serigala. Mereka tidak menertawakannya, tidak meludah, tidak bicara, justru itu yang membuat mereka lebih berbahaya. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan tato ular melilit leher, menatap Bogel tanpa berkedip. Tatapan itu dingin, penuh perhitungan. Bogel tahu, orang itu sedang mengukurnya. Saat memasuki lorong menuju blok C, suara langkah Bogel bergema bersamaan dengan rasa was-was yang merayap naik ke tengkuknya. Dunia di dalam lapas terasa seperti ruang penuh jebakan yang dipasang oleh orang-orang yang sudah menguasainya bertahun-tahun. Lalu, dari balik bayangan, seseorang muncul, napi tua dengan rambut memutih dan mata tajam. Ia menatap Bogel lama, sebelum berkata pelan, "Kau harus hati-hati, nak. Mereka sudah menunggu kedatanganmu sejak sebelum kau masuk." Bogel mengenali suara itu, suara yang semalam berbisik tentang dendam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sarman, napi yang konon sudah hampir 2 dekade hidup di Kertaraja. Wajahnya penuh garis, tapi sorot matanya tidak kalah tajam dari pisau. "Orang-orang di sini punya alasan untuk tidak menyukaimu," katanya sambil berjalan pelan di samping Bogel. "Dan beberapa dari mereka punya alasan untuk ingin kau mati." Bogel menelan ludah, tapi tidak menanyakan apa-apa. Ia tahu Sarman tak akan bicara bila tidak perlu. Dan Sarman memang melanjutkan ucapannya dengan suara sangat pelan, "Ada sesuatu yang mereka tahu tentang kasusmu, sesuatu yang kau sendiri belum tahu." Sebelum Bogel sempat bertanya lebih jauh, 3 napi dari kelompok serigala tadi tiba-tiba menghadang mereka. "Bogel Dedam," kata pria bertato ular itu. "Kami dengar kau jagoan." Suaranya berat, penuh tantangan. Mereka mengitari Bogel seperti pemburu mengitari mangsa. Bogel memutar tubuh perlahan, tangan terkepal, jantung berdegup keras. Detik-detik itu terasa seperti sebelum badai menghantam. Sarman melangkah mundur, memberi ruang, tapi tatapannya tetap mengunci Bogel, seolah menguji apakah Bogel siap menghadapi Kertaraja yang sebenarnya. Sebelum perkelahian pecah, Karung muncul mendadak dengan langkah berat dan suara menggema, "Sudah, save tenagamu untuk nanti." Tawa para napi menggema keras. Namun ada sesuatu dalam suara Karung yang membuat Bogel merinding. "Ada tempat khusus untuk orang seperti kau, Bogel," katanya sambil mendekat, wajahnya hampir menempel di wajah Bogel. "Tempat di mana kau akan tahu, siapa sebenarnya penguasa lapas ini." Karung lalu pergi, meninggalkan kalimat ambigu yang menancap di kepala Bogel seperti paku berkarat. Seiring senja turun, Bogel kembali ke sel dengan pikiran kacau dan firasat buruk yang kian menguat. Dari semua ancaman, tatapan, dan ejekan yang ia terima hari ini, satu hal paling mengganggu benaknya, kata-kata Sarman. "Mereka sudah menunggu kedatanganmu, jika benar begitu, berarti ia bukan hanya korban salah tangkap, tetapi manusia yang sengaja dikirim ke dalam perangkap besar." Dan perangkap itu baru saja mulai menutup. Malam kedua Bogel di lapas Kertaraja datang dengan udara yang menyesakkan. Suara-suara aneh bergema dari lorong-lorong gelap, teriakan, tawa histeris, dan kadang suara benda dilempar ke jeruji. Namun yang paling mengganggu Bogel adalah tatapan para napi yang terus mengawasinya sejak apel pagi.
Seolah kehadirannya memicu sesuatu yang sudah lama menunggu pemicunya. Ia duduk di tepi ranjang besi, matanya menatap ventilasi kecil di atas sel, sambil mengulang kalimat yang terus menghantuinya, "Mereka sudah menunggu kedatanganmu." Ketika Bogel mulai memejamkan mata, langkah kaki perlahan mendekat. Suaranya berbeda, tidak kasar seperti sipir, dan tidak juga tergerak cepat seperti napi yang ingin membuat keributan. Suara itu tenang, teratur. Sarman muncul di depan sel, memegang batang rokok pendek yang hampir habis. "Kau tidak tidur?" tanyanya. Bogel menggeleng pelan. Sarman mendesah. "Wajar, 2 hari pertama selalu yang paling berat. Setelah itu, kita mulai belajar mana iblis yang harus kita hindari." Bogel mendekati jeruji, suaranya serak. "Apa maksudmu waktu kau bilang mereka menungguku?" Sarman memandangi Bogel lama, sebelum ia mematikan rokoknya dan bersandar pada dinding. "Kau pikir masuknya kau ke sini kebetulan?" katanya perlahan. "Kasus yang menjebakmu, orang-orang yang bersaksi, semua itu disusun sangat rapi." Bogel menggigit bibirnya, rasa marah dan kebingungan bercampur seperti racun. "Siapa?" tanyanya, lebih seperti desakan daripada pertanyaan. Sarman menjawab tanpa menatap Bogel. "Belum saatnya kau tahu." Kalimat itu membuat Bogel ingin berteriak, namun Sarman melanjutkan sebelum emosi Bogel meledak. "Yang jelas, ada orang di luar sana yang sangat ingin melihatmu mati di tempat ini. Dan orang-orang di dalam lapas ini adalah bagian dari permainan itu." Ia menatap Bogel lekat-lekat, termasuk sipir karung, dan termasuk seseorang yang keberadaannya mungkin akan kau benci saat kau dengar nanti. Bogel merasakan darahnya berdesir keras. "Siapa dia?" Sarman tidak menjawab. Ia malah duduk di lantai lorong, punggungnya bersandar pada dinding seakan sudah terlalu lelah untuk melawan dunia. "Dengar baik-baik, Nak," katanya lirih. "Di lapas ini, ada 3 kelompok utama. Kelompok serigala yang kau lihat tadi, adalah yang paling terlihat. Tapi mereka hanya pion. Pemain sebenarnya adalah orang-orang yang mengendalikan lapas dari balik sel mewah yang tidak pernah kau lihat. Dan kau ingin aku percaya padamu?" Bogel bertanya sinis. Sarman mengangkat alis. "Kalau aku ingin melihatmu mati, aku cukup biarkan kau lewat di blok tadi. Kau sudah jadi tulang lunak bagi mereka." Bogel terdiam. Ia tahu benar kalimat itu bukan ancaman, tapi fakta. Perlahan, ia menggeser jemarinya ke jeruji, mencoba meredam gemetar yang mulai muncul. "Kenapa kau membantu aku?" tanya Bogel akhirnya. Sarman terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Karena aku melihat sesuatu di matamu, sesuatu yang pernah kupunya sebelum dunia merenggut semuanya dariku." Tak lama kemudian, suara langkah sipir mendekat. Sarman berdiri kembali. "Kau harus bersiap," katanya cepat. "Besok pagi mereka kemungkinan akan memindahkanmu ke blok baru. Dan tempat itu," ia menggeleng. "Tempat itu bukan tempat bagi orang yang ingin hidup panjang." Bogel menelan ludah. "Blok apa?" Sarman hanya berbisik satu kata sebelum ia pergi, "Blok C." Bogel tetap berdiri di depan jeruji selama beberapa menit setelah Sarman pergi, merasakan tubuhnya bergetar pelan. Kata, "Blok C," terasa seperti ancaman yang jauh lebih berat daripada pukulan geng manapun. Di kepalanya, bayangan orang-orang yang ingin menjebaknya bermunculan satu persatu. Namun dari semuanya, satu bayangan muncul paling jelas, bayangan orang yang dulu pernah bersumpah akan menghancurkannya. Bogel mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya sejak masuk Kertaraja, ia sadar, masa lalunya yang kelam tidak hanya mengejarnya, tetapi kini mencoba membunuhnya. Pagi itu, dering lonceng besi terdengar lebih keras daripada biasanya. Saat jeruji sel dibuka, Bogel langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara. Para napi tidak lagi sekadar menatapnya dengan sinis, kini ada semacam harapan gelap, seperti mereka menunggu hiburan yang akan segera dimulai. Sipir karung muncul membawa papan daftar. "Pindahan," katanya pendek. Dan saat ia menyebut nama Bogel Dedam, senyuman tipis melengkung di bibirnya, seperti ia baru saja mengumumkan hukuman mati. Bogel dipaksa berjalan melewati lorong-lorong sempit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jejak darah kering terlihat di sudut dinding, seperti bekas siksaan lama yang dibiarkan membatu. Saat mereka semakin mendekati blok C, suara-suara dari dalam menjadi semakin aneh. Tawa yang menggema tanpa alasan, suara besi diseret, dan sesekali suara seseorang merintih seperti disiksa. Jantung Bogel berdegup keras, tapi ia menelan semua rasa takut itu, menguburnya dalam keheningan. Begitu pintu besar blok C terbuka,
aroma lembab bercampur bau besi karat menyambutnya. Blok itu jauh lebih gelap dan lebih sunyi daripada bagian lapas lainnya. Sel-selnya tertutup kain hitam kusam, seolah menyembunyikan penghuni yang tidak boleh terlihat. Napi yang dilewati Bogel hanya mengintip melalui celah sempit pada kain itu, dan setiap mata yang terlihat tampak kosong, seperti jiwa mereka sudah lama ditelan tempat itu. "Selamat datang di neraka Kertaraja," bisik seorang napi tua dari dalam, suaranya seperti angin menggores batu. Saat Bogel dibawa ke bagian terdalam blok C, ia mendengar langkah kaki lain dari lorong berlawanan. Dari kegelapan, seorang pria berpostur tegap muncul. Ia berjalan dengan percaya diri, ditemani dua penjaga yang jelas-jelas memberikan perlakuan istimewa. Tubuhnya dipenuhi tato, namun wajahnya tenang seperti seorang pemimpin yang tak perlu membuktikan apa-apa. Matanya langsung tertuju pada Bogel, dan tatapannya membuat Bogel merasakan dingin merayap ke punggung. Sarman pernah menyebut nama itu dalam bisikan, Rangga Lembu. Rangga berhenti tepat di depan Bogel. "Jadi ini orangnya," katanya pelan, namun penuh kuasa. Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada ancaman yang terasa nyata. "Aku sudah lama mendengar tentangmu, Bogel Dedam." Bogel tidak menjawab, tetapi ia tidak menurunkan tatapannya. Rangga tersenyum kecil. "Blok C tidak ramah pada orang baru, apalagi yang datang bawa masalah. Tapi kau sepertinya datang dengan paket lengkap." Karung tertawa datar. "Dia akan segera mengerti aturan di sini," katanya sambil mendorong Bogel masuk ke sel kosong. Namun sebelum pintu ditutup, Rangga mendekatkan wajahnya ke jeruji, menatap Bogel seperti mempelajari binatang langka. "Kau mungkin berpikir kau hanya korban salah tangkap," katanya pelan. "Tapi di sini, setiap orang punya peran. Dan peranmu sudah ditentukan sejak sebelum kau masuk." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman fisik manapun. Pintu sel ditutup keras, menghempaskan debu ke udara. Bogel berdiri lama di tengah sel, tubuhnya menegang, pikiran kacau oleh kejutan yang datang bertubi-tubi. Kata-kata Rangga dan Sarman berlarian di kepalanya, seperti dua teka-teki yang saling bertentangan tapi sama-sama gelap. "Peranmu sudah ditentukan, apa maksudnya? Siapa yang mengatur semua ini?" Rasanya seolah seluruh lapas adalah panggung besar, dan ia dilempar sebagai karakter utama tanpa diberi naskah. Dari luar sel, Sarman muncul diam-diam, seolah lorong gelap itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia menatap Bogel dengan wajah khawatir, lalu berbisik, "Kau baru saja bertemu pria yang bisa membunuh siapapun hanya dengan satu perintah." Sarman menatap ke arah tempat Rangga menghilang. "Dan dia mengenal masa lalumu lebih baik daripada yang kau kira." Bogel menelan ludah, merasakan tubuhnya merinding. Jika Rangga benar-benar tahu masa lalunya, berarti ia juga tahu nama seseorang yang selama ini Bogel coba lupakan. Nama yang selama ini menjadi mimpi buruk, dan mungkin menjadi alasan kenapa ia ada di sini. Malam kembali turun di blok C, membawa ketenangan palsu yang justru membuat Bogel semakin gelisah. Sejak pertemuan dengan Rangga Lembu, kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Ia duduk di lantai sel yang dingin, memandangi garis-garis retak pada dinding seolah retakan itu menyimpan potongan kebenaran yang tak mampu ia raih. Setiap detik berlalu dengan rasa was-was, seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari balik kegelapan. Tengah malam, suara ketukan pelan terdengar dari arah ventilasi. Bogel mendekat, dan suara Sarman muncul dari balik celah sempit itu. "Kau masih sadar?" bisiknya. "Aku butuh bicara denganmu sebelum seseorang mendengar." Bogel menegakkan tubuhnya, darahnya berdesir. Sarman jarang terlihat gugup, namun malam ini suaranya bergetar halus. "Aku sudah mencoba mencari tahu kenapa Rangga Lembu tertarik padamu, dan jawabannya lebih gelap daripada yang kusangka." Sarman menelan ludah sebelum melanjutkan. "Korban yang membuatmu masuk penjara, itu bukan orang sembarangan. Dia punya hubungan dengan seseorang dari masa lalumu." Mata Bogel membelalak, tubuhnya membeku. "Siapa?" desaknya. Sarman tidak langsung menjawab. Ia seperti sedang menimbang apakah Bogel siap mendengarnya atau tidak. "Sebelum nama itu kusebut," katanya, "kau harus tahu bahwa kasusmu disusun dengan sangat rapat. Bukti-bukti asli hilang, diganti, disebar oleh tangan-tangan yang tahu betul cara bekerja di gelap." Bogel mengingat malam penangkapan itu dengan penuh amarah. Ia ingat darah, jeritan, dan wajah-wajah bingung polisi yang seolah sudah tahu harus mencari apa. Tapi ia tidak merasa membunuh siapapun. Ia hanya ingat dikejar, dipukul, dan tiba-tiba dunia gelap.
Ketika sadar, ia sudah diinterogasi dengan tuduhan pembunuhan yang bahkan tidak ia mengerti. Siapa yang melakukan semua ini? Suaranya pecah. Sarman menjawab dengan suara pelan namun tegas, orang itu punya dendam padamu sejak dulu. Dendam yang kau sendiri mungkin lupa, tapi dia tidak pernah melupakanmu. Sebelum Bogel sempat menekan lebih jauh, Sarman berkata lirih, korban itu, bekerja untuk Darto si Belalang. Nama itu menghantam Bogel seperti palu besi. Tangannya refleks mengepal hingga buku-bukunya memutih. Darto, sosok yang pernah ia hancurkan hidupnya di masa lalu. Preman licik, manipulatif, yang pernah bersumpah akan membuat Bogel merangkak meminta ampun. Darto yang hilang bertahun-tahun, kini namanya kembali muncul seperti hantu dari kegelapan. Dia hidup, tanya Bogel dengan suara bergetar. Bukan hanya hidup, kata Sarman. Dia berkembang. Sarman melanjutkan dengan cepat, seolah takut ada telinga lain yang mendengar. Darto punya koneksi besar. Ia bekerja dengan jaringan kriminal yang sangat kuat di luar, dan di dalam lapas. Korban dalam kasusmu adalah tangan kanan barunya. Ketika orang itu mati, semua tudingan diarahkan padamu. Dan Darto, ia yang memastikan kau masuk ke sini. Dia ingin kau hancur bukan di luar, tapi di tempat ini. Di neraka ini, tubuh Bogel seperti dililit api dan es sekaligus. Semua emosi, marah, takut, benci, terluka, menumpuk dalam dada yang tiba-tiba terasa terlalu sempit. Ia memukul dinding sel keras-keras, namun dinding itu hanya memantulkan kekosongan yang tidak memberi jawaban apapun. Di kepalanya, suara Darto kembali terdengar, tawa sinis, tatapan penuh kebencian, sumpah dendam yang dilontarkannya bertahun-tahun lalu. Sumpah yang kini ternyata diwujudkan dengan cara paling kejam. Sarman menutup pembicaraan itu dengan suara parau. Besok, Rangga Lembu akan memanggilmu. Jika benar ia bekerja sama dengan Darto, berarti hidupmu di Kertaraja baru akan semakin buruk. Suaranya merendah. Tapi jika ia tidak bekerja dengannya, kalau kau beruntung, Rangga mungkin bisa membuka pintu untuk satu hal yang belum pernah kau punya sejak kasus ini dimulai. Bogel menelan ludah. Apa itu? Sarman menjawab pelan, kebenaran. Atau setidaknya, potongan dari kebenaran yang mereka coba kubur. Bogel kembali duduk, matanya kosong menatap lantai besi, sementara Sarman menghilang ke dalam kegelapan. Namun dalam dada Bogel, satu hal menyala jauh lebih terang dari ketakutannya, dendam lama yang selama ini ia kubur, kini bangkit lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk Kertaraja, Bogel sadar bahwa penjara ini bukan akhir bagi dirinya, ini adalah awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Pertempuran antara dirinya, dan Darto si Belalang. Langkah-langkah Bogel menggema pelan di koridor lapas ketika malam hampir merambat ke titik terdalamnya. Lampu-lampu kuning kusam di langit-langit berkedip seperti menahan napas, seolah ikut merasakan beban yang mengendap di pundaknya. Sejak kejadian di dapur siang tadi, ketika seseorang mencoba menjatuhkannya dengan sengaja, ia merasa ada mata yang terus mengikutinya. Mata yang mengenali masa lalunya, bahkan sebelum ia sempat mengenali siapa musuh barunya itu. Di selnya, Bogel duduk bersandar pada dinding yang dinginnya menusuk tulang. Ia mencoba mengingat satu persatu wajah orang yang pernah ia rugikan. Banyak, terlalu banyak, tapi dari semuanya, hanya satu nama yang membuat nadinya berdetak lebih cepat, Badra. Sosok yang dulu ia kira sudah mati dalam sebuah penyergapan brutal. Jika Badra benar masih hidup, dan berada di balik tembok yang sama dengannya, maka semua ini bukan lagi soal dendam biasa. Ini adalah perburuan, dan Bogel merasa dirinya sedang dipojokkan perlahan. Malam itu, Bogel terbangun oleh suara langkah yang sangat pelan di luar selnya. Tak wajar, petugas biasanya berjalan dengan sepatu keras dan ritme pasti, bukan seperti bayangan yang menyentuh lantai. Bogel menahan napas, mendekat pada pintu besi, matanya mengintip melalui celah kecil. Terlihat sekelebat bayangan kurus, terlalu kurus untuk ukuran napi biasa. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu terdengar suara berbisik lirih, seperti kata-kata samar yang sengaja ditujukan kepadanya. Bogel merinding. Suara itu seperti suara orang yang tenggorokannya pernah tersayat, parau, patah, dan seolah bergetar oleh amarah lama. Masih ingat, hutangmu belum lunas, bisikan itu lenyap begitu saja, meninggalkan Bogel terpaku dengan jantung berdetak liar. Ia mundur beberapa langkah, menatap kosong ke arah pintu selnya. Jika itu suara Badra, berarti Badra tahu persis di mana ia berada. Dan itu artinya, permainan sebenarnya baru dimulai.
Keesokan paginya, suasana lapas mendadak berubah tegang. Seorang napi baru ditemukan dengan wajah lebam dan pesan aneh tercoret menggunakan batu, anjing liar harus dikurung lebih dalam. Semua napi saling berbisik, tapi tak ada yang berani menyebut nama siapapun. Bogel membaca pesan itu dan tahu, itu bukan untuk korban itu. Itu adalah pesan untuk dirinya. Yang membuat semuanya lebih mengerikan adalah pola lukisannya, 3 garis panjang dan 1 garis pendek. Tanda itu hanya dikenal oleh satu orang, Badra. Ketika jam makan tiba, 2 orang napi dari blok lain secara tiba-tiba mendekati Bogel. Mereka tidak menyerang, tapi menatapnya dengan mata datar, seperti sedang mengukur seberapa besar ancaman dirinya. Salah satu dari mereka berbisik, "Dia mencari kamu. Dia bilang hutang darah harus ditebus dengan darah." Namun saat Bogel hendak bertanya siapa dia, kedua napi itu langsung pergi, seakan mereka hanya diberi tugas untuk menyampaikan pesan tanpa boleh berbicara lebih jauh. Di sudut lapas, seorang narapidana tua yang dikenal sering memberikan informasi samar memanggil Bogel. Dengan suara bergetar, orang tua itu berkata, "Kau pikir dia mati waktu itu?" "Tidak, nak, dia hidup. Tapi bukan lagi seperti dulu. Kau harus siap, apapun yang kau lakukan terhadapnya dulu." Ia membawa semua dendam itu ke dalam tembok ini. Bogel menelan ludah keras. Kata-kata itu seperti pisau yang terus menusuk memori lamanya, membuka luka yang selama ini sengaja ia kubur. Malam itu, ketika cahaya bulan menembus kisi-kisi besi selnya, Bogel akhirnya menyadari satu hal, lelaki bernama Badra bukan lagi sekadar hantu masa lalu. Ia adalah badai yang perlahan mendekat. Dan jika Bogel tak bersiap, badai itu akan menelannya bulat-bulat. Bogel menghabiskan malam dengan mata terjaga, telinganya menangkap setiap suara kecil yang melintas di koridor lapas. Setiap desir, setiap goresan logam, bahkan hembusan angin dari celah ventilasi membuatnya waspada. Ketegangan itu bukan paranoia lagi, ini adalah naluri bertahan hidup. Ia tahu Badra tidak muncul sembarangan. Badra selalu menunggu waktu yang paling tepat untuk menusukkan pisau, baik secara nyata maupun secara psikologis. Dan Bogel merasakan bahwa waktunya semakin dekat. Keesokan paginya, Bogel dipanggil ke ruang pemeriksaan kesehatan. Perawat lapas terlihat gugup, seperti menyembunyikan sesuatu. Namun yang paling membuat Bogel terguncang adalah catatan kecil yang diselipkan di bawah meja pemeriksaan, tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenal baik, "Aku tahu apa yang kau sembunyikan darinya." Kata darinya membuat bulu kuduk Bogel berdiri. Badra seolah tahu rahasia paling gelap yang Bogel simpan selama bertahun-tahun, sesuatu yang bahkan tidak diketahui aparat atau napi lainnya. Saat kembali ke blok tahanan, seorang sipir senior, Pak Arwan, menghentikannya. Dengan suara rendah, sipir itu berkata, "Siapapun yang kau buat marah, Bogel, kau harus selesaikan dengan cepat." Lapas ini mulai panas. Terlalu banyak yang bergerak tanpa izin. Ini adalah pertama kalinya seorang sipir berbicara kepadanya dengan nada peringatan. Jika bahkan petugas lapas ikut merasa terancam, berarti kehadiran Badra bukan sekadar masalah pribadi, ini ancaman yang bisa mengguncang keseimbangan kekuasaan di dalam lapas. Di area pembagian makan siang, Bogel mendapati bahwa banyak napi menatapnya dengan wajah was-was. Mereka seperti tahu sesuatu yang ia sendiri belum tahu. Ketika Bogel hendak duduk, seseorang tiba-tiba menarik kursinya, membuatnya hampir terjatuh. Semua mata mengikuti. Di lantai tepat di bawah kursi itu, ada ukiran kasar menggunakan besi, "Pengkhianat tak berhak duduk bersama manusia." Bogel mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Badra tidak hanya memburunya, ia menghancurkan reputasinya sedikit demi sedikit, membuat Bogel terasing bahkan di antara orang-orang yang sudah terbiasa dengan kejamnya dunia penjara. Sore harinya, terjadi keributan kecil di dekat kamar mandi blok sel. Seorang napi muda diseret keluar, mulutnya ditutup kain, tubuhnya gemetar keras. Ketika kain itu dilepas, ia berteriak ketakutan, "Aku disuruh bilang padamu, dia ada di antara kita." Dia lihat semuanya, dia tahu kau masih menyimpan itu. Sebelum Bogel sempat bertanya, sipir sudah meneriaki semua orang dan membubarkan kerumunan. Namun kata-kata napi muda itu terus terngiang di kepala Bogel itu. Rahasia yang seharusnya terkubur bersama masa lalu. Bogel berjalan kembali ke selnya dengan tangan dingin. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah lantai lapas berubah menjadi rawa pekat yang menelan tekadnya. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia mendengar nama Badra diucapkan dengan jelas.
Ternyata, tidak ada. Semua orang hanya menyebut, dia, orang itu, atau, bayangan itu. Seakan menyebut namanya dapat memanggil kematian itu sendiri. Bogel menghela napas panjang, sebuah rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya merayapi tubuhnya. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bogel duduk dengan tubuh menegang, pandangannya menatap pintu sel yang terasa semakin sempit. Tiba-tiba, dari celah kecil di bawah pintu, sebuah lipatan kertas kusam diselipkan seseorang. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Hanya kertas itu. Dengan gemetar, Bogel mengambilnya. Tulisan di dalamnya membuat napasnya tercekat. Besok malam, di tempat yang dulu kau khianati aku. Untuk pertama kalinya, Bogel merasakan sesuatu yang bahkan lebih tajam dari ketakutan, kesadaran bahwa mungkin dia memang pantas menerima semua ini. Bogel menghabiskan sepanjang hari dengan pikiran kalut, mencoba menebak apa yang dimaksud Badra dengan tempat itu. Setiap sudut lapas kini tampak seperti lorong-lorong yang mengarah ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Ketika siang bergeser menuju senja, Bogel merasakan kehadiran bayang-bayang yang semakin memanjang, seolah-olah tembok-tembok lapas sendiri sedang mengintainya. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan, ini akan menjadi pengungkapan yang menyakitkan. Dan mungkin, akhir dari segalanya. Waktu makan malam berjalan lambat, setiap detik terasa seperti menunggu eksekusi. Di kantin lapas, Bogel duduk sendirian, tidak ada yang berani mendekat. Bukan karena takut padanya, tapi karena kini semua orang takut pada sesuatu yang lebih menakutkan darinya. Desas-desus menyebar cepat, ada sosok misterius yang kembali ke lapas setelah lama menghilang. Sosok yang membawa dendam cukup besar untuk membuat semua orang menunduk. Bogel mendengar nama itu berbisik-bisik di antara para napi, tapi tak satu pun yang berani mengucapkannya lantang. Saat malam tiba, Bogel melangkah keluar selnya ketika pintu-pintu dibuka untuk pemeriksaan rutin. Namun alih-alih kembali ke sel, ia bergerak mengikuti insting yang menuntunnya menuju area lapas yang paling jarang dikunjungi, lorong tua di belakang gudang penyimpanan. Lorong itu dulu pernah menjadi tempat interogasi non-resmi para napi bermasalah bertahun-tahun lalu, sebelum akhirnya ditutup. Disinilah, bertahun lalu, ia dan Badra pernah berdiri bersama, sebelum semuanya berubah menjadi tragedi. Sebuah tempat yang menyimpan dosa mereka berdua. Ketika ia sampai di ujung lorong, udara mendadak terasa lebih dingin. Dinding-dinding berlumut tampak seperti kulit makhluk hidup yang bernapas pelan. Bogel menghembuskan napas panjang dan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari ruangan itu. Seperti ada jejak kehadiran seseorang yang baru saja lewat. Lalu, dari balik bayangan, terdengar suara langkah pelan. Sangat pelan. Bogel merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Ia tahu langkah itu. Ia mengenal ritmenya. Ini adalah langkah yang dulu selalu berjalan di sampingnya, bukan di belakangnya. Bogel, suara itu memecah keheningan. Parau, rusak, tapi jelas. Suara yang pernah ia dengar ketika Badra masih menjadi satu-satunya orang yang ia percaya. Bogel menelan ludah. Suara itu membuat perutnya seketika mencium. Ia tidak menjawab. Kakinya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Dari balik kegelapan, sebuah siluet muncul perlahan. Tubuh itu lebih kurus dari yang ia ingat, namun tatapan matanya, mata yang pernah memohon, pernah mempercayai, kini berubah menjadi sesuatu yang hanya dipenuhi kebencian. Badra melangkah keluar sepenuhnya, cahaya redup menangkap wajahnya yang penuh bekas luka. Luka yang sebagian besar, adalah akibat dari perbuatan Bogel dahulu. Kau ingat tempat ini? Tanya Badra, suaranya hampir seperti bisikan. Tempat di mana kau meninggalkan aku, untuk mati. Bogel memejamkan mata. Rasa bersalah yang ia tekan bertahun-tahun akhirnya menyeruak ke permukaan. Ia mencoba menjawab, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus pengkhianatan yang ia lakukan. Badra semakin mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Aku tidak mati, Jel, ujarnya, suaranya bergetar antara marah dan patah. Aku hidup, karena aku ingin melihat matamu saat kau menyadari apa yang telah kau lakukan. Bogel merasakan tubuhnya melemah. Setiap kata Badra memukulnya seperti batu. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kemunculan Badra. Mata Badra tidak lagi menunjukkan dendam biasa. Mata itu menunjukkan bahwa Badra berencana lebih dari sekadar membunuh. Pada akhirnya,
Bogel mengangkat wajahnya, menatap Badra. Suaranya pecah saat ia berkata pelan, "Badra, kalau ini harus terjadi, biarlah terjadi malam ini." Namun sebelum Bogel sempat melangkah atau berbicara lebih jauh, Badra berbisik pelan, kata-kata yang membuat darah Bogel membeku. "Tidak, Jel. Kematianmu bukan tujuan. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, kehilangan orang yang kau lindungi." Dan di detik itu, dunia Bogel runtuh. Ucapan Badra menggantung di udara, menghantam Bogel seperti palu godam. "Kehilangan orang yang kau lindungi," kata-kata itu berputar di kepalanya, membuat napasnya sesak. Bogel pernah melakukan banyak kesalahan, tetapi hanya satu orang yang benar-benar ia lindungi sejak berada di lapas, Randa, napi muda yang selama ini ia anggap seperti adiknya sendiri. Tiba-tiba, semua potongan puzzle mulai menyatu, pandangan Randa yang mulai takut beberapa hari terakhir, caranya menghindari Bogel, bahkan lebam kecil di wajahnya. Semua itu, bukan kecelakaan. Itu peringatan. Peringatan yang ia abaikan. Bogel melangkah cepat maju, wajahnya mendadak memucat. "Badra, jangan libatkan orang lain. Kau mau aku mati, aku siap. Tapi jangan sentuh dia." Suaranya pecah, tidak lagi terdengar seperti lelaki yang dulu ditakuti banyak orang. Namun Badra hanya tersenyum sinis, senyum yang menyiratkan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. "Kau pikir rasa sakitmu akan cukup hanya dengan mati? Tidak, Jel. Mati itu mudah. Tapi kehilangan, itu membusuk perlahan-lahan di dalam dada." Di tengah ketegangan itu, Bogel melihat sesuatu di tangan Badra, sepotong kain dengan noda darah mengering. Bogel mengenal kain itu, kain lusuh yang selalu digunakan Randa untuk mengikat rambutnya ketika bekerja di dapur. Dunia Bogel seolah berhenti berputar. "Dia, di mana?" Bogel bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Badra tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat kain itu dengan dua jari, seperti memperlihatkan sebuah trofi. "Dia memanggil namamu tadi," ucap Badra pelan. "Sayangnya, aku tidak suka mendengar nama itu." Amarah dan ketakutan menghantam Bogel bersamaan. Ia menerjang ke arah Badra, namun Badra menghilang ke balik kegelapan lorong seolah sudah mempersiapkan jalurnya jauh sebelum malam itu tiba. Bogel mengejar, napasnya memburu, tetapi lorong-lorong tua itu seakan berubah menjadi labirin yang menyesatkannya. Setiap belokan terasa asing, setiap bayangan seperti memerangkapnya. Suara tawa kecil menggema dari kejauhan, tawa yang jelas bukan miliknya. Suara itu milik seseorang yang telah kehilangan kewarasan untuk waktu yang lama. Bogel terus berlari, sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruangan yang pernah digunakan untuk menyimpan alat kebersihan. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, dan di dalamnya lampu redup berkelip-kelip. Di kursi kayu tua di tengah ruangan, ada seseorang yang duduk dengan tangan terikat. Tubuh itu kecil, bahunya bergetar lemah. "Randa!" Bogel berteriak, namun suaranya pecah oleh ketakutan. Ia bergegas masuk, tapi langkahnya terhenti ketika menyadari sesuatu. Ada seutas kawat tipis yang terikat dari kursi ke pintu. Jebakan. Dari balik bayangan di sudut ruangan, Badra muncul dengan langkah lambat, matanya menatap Bogel tanpa berkedip. "Lihat, kau bahkan tidak sanggup menyelamatkan satu orang pun," katanya. Suara Badra penuh kebencian, tetapi ada juga kesedihan yang tersembunyi, seperti luka lama yang dipaksa terus berdarah. "Seperti waktu itu, saat kau tinggalkan aku," Bogel menatap Badra, matanya merah dan penuh penyesalan. "Aku salah. Aku tahu itu. Aku seharusnya kembali untukmu." Tapi kata-kata itu tidak mengubah apapun. Badra berjongkok di depan Randa, mengusap kepala pemuda itu dengan lembut yang menyakitkan. "Dia takut. Dia memanggil namamu terus," ujarnya tanpa menatap Bogel. "Tapi aku hanya ingin dia merasa apa yang dulu aku rasakan. Dikhianati oleh seseorang yang dipercaya." Bogel bergetar, tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Ia tahu Badra tidak akan puas sampai ia melihat Bogel hancur sepenuhnya. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Dalam keputusasaan itu, Bogel akhirnya berlutut. "Badra, cukup. Jangan lakukan ini pada dia. Kau mau lihat aku hancur? Lihat sekarang," kata Bogel sambil menundukkan kepala. Suaranya tidak lagi keras, tidak lagi marah. Hanya menyisakan ketulusan, dan kelelahan dari bertahun-tahun membawa beban. Untuk pertama kalinya, Badra terlihat ragu. Matanya, yang selama ini hanya memantulkan kemarahan, berkedip seolah memeriksa apakah yang ia lihat adalah nyata atau manipulasi baru.
Dan di detik hening itu, tak ada yang tahu bab mana yang akan ditutup malam itu, dendam Badra, atau harapan terakhir Bogel. Hening di ruangan itu seperti menelan seluruh udara. Bogel masih berlutut, tubuhnya gemetar oleh rasa takut dan penyesalan yang menumpuk sejak bertahun-tahun lalu. Di hadapannya, Badra berdiri kaku seperti patung batu, matanya dipenuhi keraguan yang jarang sekali muncul dalam dirinya. Keheningan itu bukan pertanda damai, melainkan garis tipis antara penyelamatan atau kehancuran. Bogel tahu, satu kata, satu gerakan saja bisa memicu akhir yang ia takutkan. Namun ia tetap menunduk, menunjukkan bahwa ia tidak lagi melawan. Badra menggenggam kain berdarah milik Randa di tangannya, menatapnya seolah itu adalah simbol dari luka yang ia pertahankan selama ini. Perlahan ia mendekat ke arah Bogel, langkahnya berat, seperti seseorang yang terjebak antara dua jalan gelap. Kau pikir dengan berlutut, semuanya selesai. Kata Badra dengan suara bergetar, kau tinggalkan aku dulu, Jel. Kau biarkan aku terbaring sendirian, berharap ada seseorang yang kembali, tapi tak ada. Suara itu pecah, menyiratkan luka yang tidak diobati siapapun. Bogel mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu bukan mata seorang preman, bukan mata seseorang yang keras karena dunia. Itu adalah mata seseorang yang akhirnya mengakui sepenuhnya, ia salah. Aku menyesal, Badra, setiap hari, sejak malam itu, aku pengecut, dan aku hidup dengan rasa itu, ucap Bogel. Kata-kata itu tidak keras, tapi justru karena itulah ia terdengar lebih jujur. Kalau kau mau balas dendam, aku tidak akan lari. Tapi lepaskan dia, dia tidak bersalah. Suaranya bergetar, namun tegas. Randa, yang tangannya terikat, menatap Bogel dengan mata berkaca-kaca. Meski ketakutan, ia mencoba bersuara, Bang, jangan salahkan diri sendiri. Aku tahu abang cuma mau lindungi aku, suaranya lemah, tapi cukup untuk mengguncang hati dua orang yang berdiri di hadapannya. Badra menoleh ke arah pemuda itu, dan untuk sesaat, wajahnya tampak kosong, seperti ia tak tahu harus bagaimana merespons kebaikan dari seseorang yang tak seharusnya terlibat dalam konflik masa lalu mereka. Kebisuan kembali menyelimuti. Badra menghembuskan napas panjang, namun tidak stabil. Kau tidak tahu rasanya ditinggalkan saat kau paling butuh seseorang, katanya pelan. Rasa itu, aku bawa sampai sekarang. Dan tiap kali aku ingat wajahmu, aku hanya lihat pengkhianatan. Kata-kata itu menusuk Bogel lebih dalam daripada ancaman apapun. Namun kemudian, sesuatu dalam tatapan Badra berubah, sebuah kilatan getir, seperti seseorang yang tiba-tiba kelelahan setelah memikul beban terlalu lama. Akhirnya, Badra meletakkan kain itu di lantai. Tangan yang selama ini bergetar oleh dendam, kini mengendur dengan perlahan. Aku bisa menghancurkan kau sekarang, katanya pelan. Tapi, apa itu akan mengembalikan apa yang hilang dariku? Tangan Badra meraba dadanya sendiri seolah mencari jawaban yang tak pernah ia temukan. Tidak ada apapun yang bisa mengembalikan masa itu. Suaranya retak, bukan oleh amarah, melainkan oleh kenyataan bahwa balas dendam tak pernah benar-benar menyembuhkan apapun. Bogel menatapnya dengan penuh luka, tapi juga pemahaman. Kalau kita terus begini, kita cuma memperpanjang lingkaran yang bikin kita dua-duanya hancur, katanya. Aku tidak minta dimaafkan, aku cuma minta, biarkan ini berhenti di sini. Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih besar, seolah tembok lapas pun mendengar dan ikut menahan napas. Badra memejamkan mata, menimbang sesuatu yang tidak mudah. Lalu, dengan tangan gemetar,